kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya, sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur. Tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana, kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana. Di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang kampung saya loh. Mana kamu tadi Pandeglang sama nanti aja. tanggal 14-nya. Datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Kosim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang, warga Kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung saya melihat ada tempat ibadah, dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua, ya, terus, iya, supirnya, oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu, Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin, Bapa dalam nama Yesus, dan Rasul, manusia, lepas dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama sekarang ini viral ya, pendeta Gilbert Lumondong yang disebut sebagai pendeta perpuluhan. Bahkan dibilang bahwa perutnya itu besar karena memakan terlalu banyak uang perpuluhan. Ini yang ngomong dari kalangan Kristen sendiri ya, bukan dari Muslim. Banyak sekali orang-orang Kristen mengatakan bahwa pendeta Gilbert adalah pendeta rakus dan sebagainya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas ya tentang bagaimana seorang pendeta itu memupuk yang namanya kekayaan. Ini supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman teredukasi ya. Di sini saya tidak ingin menyerang institusi gereja ataupun kekristenan, enggak. Yang kita bahas adalah oknum-oknum yang rakus di sini. Ini dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Jadi bagi teman-teman, ya marilah kita sama-sama belajar dan mengetahui kebenaran ya. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman Muslim di luar sana bingung gitu. Itu perpuluhan apa maksudnya? Sehingga saya buat konten ini. Jadi niat saya membuat konten ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat yang masih bingung tentang perpuluhan. Saya coba menjawab sebisa saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, apa itu sebenarnya perpuluhan? Dan saya rasa teman-teman bisa cek di konten-konten kita sebelumnya, atau saya taruh linknya di bawah, kalian bisa cek apa itu sebenarnya perpuluhan dan apakah orang Kristen masih melakukan perpuluhan. Jadi perpuluhan ini pro dan kontra. Ada sebagian gereja, denominasi Kristen yang masih menerapkan perpuluhan, tetapi banyak juga yang tidak lagi menerapkan perpuluhan. Mereka mengatakan harusnya memberi dengan sukacita, memberi dengan kerendahan hati, terserah jemaatnya mau ngasih berapa. Nggak ada patokan 10%. Karena kalau Anda mematok 10%, artinya sudah fix. Orang tersebut dapat penghasilan 100 juta, dia harus kasih 10 juta. Orang tersebut dapat penghasilan 5 juta, dia harus kasih 500 ribu. Jadi kalau perpuluhan itu fix, sedangkan sukacita terserah. Ada orang, mungkin gajinya cuma 10 juta, tapi karena dia, ya mungkin sudah tua, biaya hidupnya sudah di-cover oleh anak-anaknya, biaya listrik, makan, dan sebagainya anak yang tanggung, jadi 10 juta dia, uang pensiun tersebut, uang pendapatan tersebut, dia nggak butuh. Maka dia kadang bisa memberikan itu sampai 80%, yaitu 8 juta. Dia kasih 8 juta juga nggak masalah. Karena hidupnya sudah tercover. Jadi lebih bagus dengan seikhlasnya, dengan kerendahan hati, dengan sukacita memberi. Itu beberapa gereja menerapkan sistem itu. Karena mereka bilang, dipatok 10% pun belum tentu orangnya ngasih 10%, kan begitu. Ada juga yang mungkin nggak ngasih 10%. Ada juga yang curi-curi kasih. Itulah yang ditegur oleh Gilbert Lumondong. Bagaimana pendeta Gilbert memotivasi jemaatnya agar mau ngasih 10%. Itulah dia banding-bandingkan. Dia katakan, kalian ini ya sudah ibadahnya seminggu sekali, dapat fasilitas enak, cara ibadahnya gampang, masih nggak mau bayar 10%. Hah? Kan begitu. Jadi narasi yang dibangun oleh Gilbert adalah memotivasi jemaatnya agar rajin ngasih 10%, agar jangan korup 10%. Itulah dia bilang, kalau ngasihnya nggak sampai 10%, itu duduknya nanti. Ya, mulai besok dibikin seksi khusus. Ya, seksi khusus untuk yang ngasih nggak sampai 10%, duduknya di lantai. Itu yang ingin disampaikan, kan begitu, sama pendeta Gilbert. Oke, di sini, ya kita lihat bahwa pendeta ini menjadi satu pekerjaan. Ya, saya katakan menjadi satu pekerjaan yang
sangat diidam-idamkan oleh orang-orang. Bahkan di beberapa daerah saya jumpai, daerah-daerah terutama yang agak pelosok, mereka mengatakan pengen sekali anaknya itu jadi pendeta. Saya tanya, kenapa? Karena kan kita lucu gitu ya, kita lihat ada orang tua memotivasi anaknya dari kecil untuk jadi pendeta. Ini agak aneh gitu. Kalau motivasi anaknya misalnya jadi pilot, jadi polisi, nah itu kita sering lihat gitu kan. Anaknya dari kecil dididik supaya udah besar nanti bisa jadi seorang polisi, pilot, doktor, ya kan gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang sering kita dengar waktu kita kecil dan menjadi impian anak-anak kecil. Ini tiba-tiba pendeta gitu. Kok bisa? Jadi saya penasaran dan saya tanyakan. Ini benaran ya, ini benaran terjadi teman-teman. Saya menjumpai ada beberapa orang tua memotivasi anaknya jadi pendeta sejak kecil. Jadi saya tanya, kenapa? Jadi dia bilang dengan menjadi pendeta itu mengangkat derajat keluarganya. Loh kok bisa gitu kan? Jadi mereka menganggap, ya orang-orang ini menganggap bahwa pendeta itu adalah jabatan yang bergengsi, pekerjaan yang bergengsi. Uangnya kencang, di masyarakat dihormati. Itulah kenapa mereka pingin anaknya jadi pendeta. Dan kalau kita lihat, tradisi-tradisi zaman dulu, bahkan di agama yang menggunakan kasta ya, yang menggunakan kasta itu kan yang paling tinggi apa? Brahma. Brahma itu apa? Alim ulama, pemimpin-pemimpin spiritual. Baru yang kedua golongan kesatria. Kesatria itu raja, jenderal-jenderal, pejabat-pejabat gitu. Artinya apa? Dalam kultur budaya kita, ya budaya manusia, memang pemuka agama itu menempati posisi yang sangat tinggi. Posisi yang sangat dihormati. Itulah kenapa banyak orang-orang, terutama di daerah, yang mungkin selama ini kehidupannya biasa atau ada di bawah garis kemiskinan, mereka pengen anaknya itu jadi pendeta. Cukup mengejutkan ya. Cukup mengejutkan. Itulah kenapa semua orang berbondong-bondong ingin jadi pendeta sekarang. Tetapi tentu saja nggak segampang itu. Persaingan di antara pendeta pun kasar, teman-teman. Jadi pekerjaan pendeta ini pekerjaan yang benar-benar saling sikut. Saling sikut. Apalagi kita lihat, sekarang ini setiap orang itu bisa mendirikan gerejanya. Setiap orang yang sudah jadi pendeta itu banyak berlomba-lomba mendirikan gerejanya. Nggak peduli, jemaatnya cuma 10, 20 ya. 5 orang, dia dirikan gereja. Bahkan di TikTok saya lihat ada beberapa pendeta live. Ya, dia live itu sambil khotbah, dia hidupkan kameranya untuk live di TikTok. Dan kita lihat jemaatnya cuma berapa? 4 orang, ada yang 7 orang. Ya sangat sedikit. Bahkan pendeta sekelas Muri Walianto Matalu, Risuli Lubis, yang dianggap oleh para Laskar Polikarpus itu sebagai pendeta yang lumayan, itu jemaatnya nggak sampai 50. Setiap khotbah nggak nyampe 50. Mungkin total jemaatnya ada 100. Cuman kan ada yang datang, ada yang tidak datang. Nggak semua kan datang pas hari Minggu itu. Bisa jadi hari ini dia datang. Minggu depan dia nggak datang. Minggu depan lagi baru datang. Jadi tingkat kehadirannya itu cuma 50 orang kalau kita lihat. Bahkan nggak nyampe. Gereja itu bertaburan, teman-teman. Itulah kenapa mereka itu sangat ingin mendirikan gereja sebanyak mungkin. Karena memang dianggap sebagai penghasilan. Jadi bikin gereja itu seperti membangun ini ya, barbershop sekarang. Kalau kalian lihat, banyak sekali gereja-gereja yang pakai ruko-ruko tuh, satu kecil, satu kecil, satu kecil gitu. Bahkan rumah-rumah juga dijadikan gereja. Seperti yang dikasih nampak oleh Lucy Daiva kemarin. Ya dia bilang ini gereja, padahal itu bukan gereja, masih persekutuan doa. Tapi bagi mereka itu gereja. Bagi mereka itu gereja, karena Anda buat persekutuan doa seperti itu, Anda buat di rumah Anda seperti itu pun, jemaat yang hadir, itu kan pasti akan kasih perpuluhan. Pasti akan kasih persembahan. Nah, itulah saya bilang, di antara mereka tuh persaingannya pun makin hari makin keras nih. Makin keras. Saya kadang-kadang ketawa gitu. Kenapa ya? Mereka itu menganggap bahwa mendirikan gereja, menjadi pendeta itu jadi ladang bisnis. Ini yang salah nih. Mindset seperti ini yang salah. Dan saya berharap ada teman-teman Kristen yang bisa meluruskan. Karena kalau kita yang ngomong nggak pantas. Kalau kita yang menyuruh mereka untuk berubah, untuk tidak lagi menjadikan gereja itu sebagai ladang pencarian, ladang memperkaya diri, nanti mereka ngamuk, mereka nggak terima. Jadi lebih bagus memang dari Kristen sendiri yang menegur mereka. Dan salah satu pendeta yang cukup keras dalam menegur hal tersebut adalah ini ya, pendeta Debbie Basir. Dan saya akan tunjukkan ya, ini khotbah Debbie Basir terbaru, di mana dia mengkritik sangat keras pendeta-pendeta yang gila untuk mendirikan gereja. Jadi dia bilang kenapa bukan satu gereja dipakai oleh 5-6 pendeta bareng-bareng gitu. Kenapa setiap pendeta tuh punya motivasi ingin mendirikan gereja sendiri?
Ini yang salah menurut pendeta Debbie Basir ya. Bahkan pendeta Debbie Basir itu sebenarnya nggak punya gereja. Dia nggak punya gereja sendiri. Loh kok bisa gitu? Dia jadi pendeta, tapi dia melayani di gereja-gereja orang. Dia jadi pendeta, tapi dia khusus dipanggil di tempat-tempat lain. Ya, dia adalah pendeta yang seperti itu, teman-teman. Jadi dia berpatokan bahwa ngapain saya harus dirikan gereja. Walaupun banyak sekali jemaat-jemaat yang menawarkan dia, ibu kalau mau dirikan gereja saya sponsori. Ya karena dia dianggap punya pengikut besar. Dia punya jemaat yang besar. Jadi banyak orang mau sponsori dia. Bahkan saya kalau saya ya ditanya hitungan bisnis, ini mohon maaf. Saya pernah bilang sama Demian. Ya kalau kalian tidak percaya kalian tanya sama Demian, dan mungkin teman-teman pernah dengar juga ya. Saya ngomong sama Demian gini. Itu di live saya ngomong. Demian secara kemampuan itu lumayan. Saya ingat sekali Demian tuh 3 tahun yang lalu masih gagap. Masih gagap, belum bisa bicara, ngomong masih takut-takut. Pelan-pelan saya ajari dia cara bicara. Sekarang dia udah mulai lancar, bahkan dia bisa bahasa Ibrani, pengetahuan Bible-nya, sejarah Bible-nya lebih bagus dari sebagian pendeta-pendeta yang kita dengar khotbahnya di TikTok. Jadi saya bilang sama Demian, mending kamu dirikan gereja. Dia bilang masa gitu. Gak apa-apa. Saya yang cari tempat, saya yang bayar, kamu yang khotbah. Nanti uang per pulonnya kasih saya. Saya bercandakan seperti itu. Tapi itu benaran kalau mau, ya itu ladang bisnis yang sangat kencang. Karena saya lihat Demian lebih bagus daripada Muri Wali, Risuli Lubis gitu kan. Dia masih muda. Dia lucu. Pengetahuannya lumayan. Dia bisa bahasa Ibrani. Coba kita cek. Anda boleh survei 10 pendeta, berapa banyak yang bisa bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani hafalan mungkin. Tapi disuruh baca, belum tentu. Itulah saya selalu bilang, ini lahan bisnis. Bahkan saya juga kalau disuruh bangun, ya kita bangunin, nggak apa-apa gitu kan, kalau bisa menghasilkan. Jadi, kembali lagi, saya salut dengan pendeta Debbie Basir ya, yang memilih tidak mau mendirikan gereja, walaupun ditawari oleh banyak orang. Jemaatnya menawarkan dia pakai gedung, ya, akan sponsori dan sebagainya. Tapi pendeta Debbie Basir nggak mau, dan dia mengkritik keras pendeta-pendeta yang motivasinya, itu pingin sekali punya gereja sendiri. Dan itu memang banyak. Di luar sana, pendeta-pendeta, itu kadang-kadang ya, dia masih magang, tapi dia udah mulai mikir tuh. Misalnya kalian lihat, ada yang namanya PDM ya, pendeta muda. Pendeta muda itu punya ambisi juga pengen jadi pendeta senior. Punya ambisi juga pengen punya gereja sendiri. Karena kan kalau dia jadi PDM, dia tunduk di satu gereja, di mana di gereja tersebut sudah ada gembalanya kan. Sudah ada gembalanya. Dan perpuluhan pendapatan gereja tersebut diatur oleh pendeta tersebut. Dia juga pengen dong, sekali-kali menyicipi posisi yang lebih enak. Sehingga dia udah mulai tuh cari jemaat, pendekatan sama jemaat, dengan harapan suatu saat kalau dia dirikan gereja, jemaat-jemaat tersebut ikut dia. Itulah kenapa sering sekali antar gereja tuh berantem. Dengan menuduh bahwa gereja yang baru itu mencuri domba. Ya iya gitu, mencuri domba memang. Dia waktu masih kecil dia magang di tempat kamu, dia pelayanan di tempat kamu. Begitu dia besar, dia dirikan sendiri, dia tarik domba dari tempat kamu, pindah ke tempat dia. Ya ngamuk lah yang ada di situ. Oke, kita coba dengarkan penjelasan Debbie Basir dulu ya. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Untung suami saya orang Solo. Ya, saya ini orang Sulawesi. Aduh ya gergetan kita nih loh. Apa sih tujuannya coba saudara? Saya yakin hati Tuhan bersedih loh. Tuhan tuh gak seneng.
Dipikir apa-apa terus Tuhan senang mau buka gereja begitu dengan caranya seperti itu. Tuhan enggak. Ya jangan kita pikir semua pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Itu yang akan Tuhan lihat. Sangat mengerikan saudara. Kalau engkau buka gereja di tempat yang memang gak ada gereja di situ, engkau memenangkan wilayah itu, ya di daerah NTT, Papua sana itu sangat minim. Ayo rame-rame buka gereja di sana. Mau visi 2.000 gereja, 3.000 gereja, monggo. Saya bukakan karpet merah. Tapi kalau sudah begini kan saudara ya yang diteleponi juga jiwa-jiwanya orang lain, pengerjanya orang lain diteleponi suruh ikut. Apa saudara? Apa yang kita cari? Dari mimbar ini saya mau sampaikan, hamba-hamba Tuhan buka hati nuranimu. Jangan bertopengkan pelayanan, tapi ternyata kita sudah dengan ambisi pribadi. Benar gak saudara? Ya gak usah diedit ini, gak usah. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan, biar saudara. Akhir zaman. Ya, ayo, nggak usah pencitraan, munafik. Buat apa saudara? Kenapa sampai hari ini saya nggak mau buka gereja? Ya kalau saya mau loh, tempat ini bu, pakai aja tempat ini. Kalau ibu mau pakai gratis, mau hari apa aja, sudah disuruh pakai. Ya orang pada tanya, ibu kapan mau buka gereja bu? Kami mau pindah ke gereja ibu. Saya tahu itu hanya menyakiti hati gembala yang lain. Untuk apa saya buka gereja kalau itu hanya perpindahan? Ya, bukan menjangkau jiwa, tapi bukan mencari jiwa, tapi mencuri jiwa. Ya, sampai hari ini saya mencoba untuk berjalan dengan apa yang Tuhan kasih. Persiapkan para hamba-hamba Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman. Kita ini sedang ada di masa terakhir di mana kita harus menyiapkan satu pasukan yang besar untuk penuaian jiwa. Bagaimana kita bisa menangkan orang lain kalau kita di dalam sendiri saja? Makanya sekarang setan utang gak ganggu gereja. Setan bilang gak usah ganggu, mereka sudah saling menggigit. Ya, kita kipas aja biar tambah panas. Saya panas loh ini. Haleluya saudara. Ya saya biarin saudara. Aduh kita perlu berdoa. Saudara perlu sungguh-sungguh berdoa buat pendeta-pendeta di akhir zaman. Berdoa saudara. Seruan tegas Pendeta Melatok. Lagi-lagi doa buat orang lain. Kamu dan semua orang kudus. Itu kayak kita semua gereja. Jangan doa kasih gereja Gosen aja. Pernah doa buat GMS gak? Ini saya tanya jujur nih. Pernah doa buat GSJS gak? Nah saudara harus bertobat. Loh kenapa enggak boleh doa buat mereka? Pernah gak doa buat GSJA? Nah bertobat. Ada yang salah dong dengan doa di Gosen. Andai kata ya, semua begitu kan yang jawab beberapa aja. Bisa aja yang lain tuh mendoakan tapi malas jawab gitu loh. Salah itu loh. Emang gereja ini apa? Perusahaan, saingan. Sorry to say, ada yang tak beres itu hati kita. Andai kata ada Pak Lukas ini saya bicara, saya untung di Israel. Serius loh, saya rasa ada yang salah di situ. Itu belum orang lain, belum yang untuk Muslim, Hindu, Buddha. Sesama gereja aja kita berat mendoakan. Lalu apa masalahnya? Apa yang melatar belakangi kita berat? Mereka kompetitor kita? Hello? Percaya tidak? Orang bisa datang di gereja itu Bapak yang tarik. Bukan Pak Philip atau Michael Gunawan atau Pak Lukas. Masa nggak paham jadi gereja? Siapa sih yang tarik orang ke gereja? Ya Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Firman Allah berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44-nya, lompat. Ayatnya lompat. Timur-timur dia nggak usah lompat. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Doakan aja nginden gak apa-apa. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja
Saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Kenapa hatimu gak kayak hati Yesus? Iya, saya kasih bonus ya, sekalian penjelasan dari pendeta Mel Atok yang juga mengakui bahwa banyak di luar sana pendeta-pendeta jahat. Pendeta-pendeta yang tidak suka kalau ada gereja lain berdiri di lingkungan dia. Dia akan suruh orang lain untuk mengganggu pendirian gereja baru tersebut. Supaya apa? Supaya jangan ada saingan. Supaya dombanya bisa dimonopoli. Banyak gereja-gereja seperti itu di kota kecil, teman-teman. Ya, misalnya di kota kecil, ya biasanya gerejanya cuma ada 2. Mereka nggak akan mau tiba-tiba ada gereja ketiga, keempat, kelima. Karena itu akan membagi jemaat mereka. Itu akan membuat pendapatan mereka berkurang. Saya ingat salah satu gereja yang ada di kota saya, di Aceh. Sebelumnya, Protestan cuma punya 1 gereja, teman-teman. Cuma punya 1. Terus berdiri yang kedua. Waktu pendirian kedua, teman saya sebagian pindah. Karena kan orangnya itu-itu aja. Orang yang Kristen itu-itu saja, teman-teman. Kalau di Aceh itu, kalau nggak Batak, ya Chinese. Dari 2 suku itu kebanyakan. Baru yang lainnya adalah orang Manado. Itu pun biasanya PNS, tentara, ya. Bukan warga asli situ. Artinya mereka baru datang. Kalau yang Batak juga bukan warga situ, tapi rata-rata sudah keturunan kedua, keturunan ketiga, sama kayak Chinese gitu. Udah dari kakeknya tinggal di sana. Nah, di situ, waktu berdiri gereja yang baru, wah itu persaingan teman-teman, saling rekrut. Bahkan saat saya di sana, dulu kan saya setiap 1 bulan tetap ada ke Aceh. Itu saya ditanya sama teman saya, lu ikut ibadah yang mana? Saya bilang, ya ini. Udah ikut saya saja, udah berdiri gereja baru. Dia bilang, loh, saya bilang udah ada yang baru ya. Saya diajak ke tempat yang baru, karena penasaran, udah saya pergi gitu. Jadi mereka rupanya saling merekrut, ya saling berebut jemaat, teman-teman. Kenapa saling berebut jemaat? Ya karena uangnya kencang. Semua orang pengen menjadi pendeta besar. Apalagi kita lihat nih sekarang, kayak Gilbert Lumondong lagi jatuh. Itu semua pendeta lain, kalian lihat ya, yang nyerang-nyerang Gilbert itu banyak dari pendeta. Betul tidak? Kenapa banyak sekali pendeta yang menyerang Gilbert? Karena mereka, ya yang pertama, saya ingin katakan bahwa ada rasa iri. Ada rasa iri, menurut saya ya, menurut pandangan saya. Pendeta-pendeta tersebut iri dengan pencapaian Gilbert Lumondong. Gilbert dari umur 30-an, itu sudah jadi pendeta sukses. Dari muda dia berani, dia muncul di TV. Salah satu terobosan dia adalah muncul di TV. Dulu hari Minggu dia muncul di TV. Ya, mungkin kalian tahu ya, wajah dia itu familiar, karena dia muncul di TV. Dari situ dia membangun image-nya, dan dia menjadi salah satu pendeta terbesar di Indonesia. Salah satu yang terbesar. Tentu saja orang lain juga pengen kan, dia lagi jatuh, curi dombanya. Semua orang pengen mengambil dombanya Gilbert Lumondong, karena dombanya banyak domba sehat, teman-teman. Banyak domba yang kaya raya. Banyak sekali. Dan kita lihat ya, bahwa Gilbert Lumondong itu, ini nggak tahu channel punya siapa, tapi ini udah 11 bulan yang lalu. Jadi ini bukan dibangun atau dibuat, ya. Konten ini bukan dibuat gara-gara Gilbert lagi viral, enggak. Kalian boleh search lah, 10 pendeta terkaya di Indonesia, 10 ya, pendeta paling sukses. Kalian boleh search, selalu muncul. Pak Niko, Gilbert, itu selalu muncul, termasuk Kopi Mantova. Ya, itu mereka selalu menghiasi top 5 pendeta tersukses. 5 pendeta tersukses selalu mereka masuk. Ya, Gilbert Lumondong, ini Pak Niko, ya, terus juga ada Kopilip, Philip Mantova, selalu masuk. Ya, mereka nih, Yesaya Paryaji, Yesaya Paryaji jangan tanya lagi. Gereja dia adalah salah satu gereja terbesar di Indonesia dengan jumlah jemaat, ya, sekali ibadah itu terbesar, sekali ibadah. Gedungnya luar biasa. Tiberias itu, nggak ada lawan, tapi udah meninggal ya. Udah meninggal. Baru nih, Stephen Tong, tokoh reform, tokoh paling sering mengkritik karismatik ya, nggak usah ditanya lah. Luar biasa, gedungnya aja di Kemayoran, itu luar biasa. Ya, luar biasa, gedungnya pendeta Stephen Tong. Kalau Gilbert Lumondong, kita lihat, ya, ini luar biasa. Sekarang orang pada bahas jam tangan dia ya. Pada bahas jam tangan dia yang harganya ratusan juta, bahkan miliaran, belum lagi rumah-rumah dia, ya, apartemen dia itu mulai dibahas. Kita lihat saja, kursinya aja, kursi emas orang bilang ya. Enggak lah, kursinya bukan emas, cuman warnanya saja emas. Tapi kalau kita lihat perabotan dia, barang-barang dia, itu kelas-kelas mahal lah. Ya, itu wajar, karena dia pendeta sukses, teman-teman. Untuk hal ini saya nggak bisa komentar ya. Menurut saya wajar kalau dia punya kekayaan luar biasa.
Karena jemaat dia banyak, teman-teman. Jemaat dia banyak, dan itu bukan instan juga. Itu kan puluhan tahun dia kumpulkan. Gilbert mengumpulkan kekayaannya itu puluhan tahun, teman-teman. Bukan tiba-tiba ucuk-ucuk banyak duit. Enggak. Ya, dia sudah terkenal dari tahun 90-an. Dari situ dia udah mulai naik. Gerejanya gede minta ampun. Ya, GBI Glow itu, ini salah satu GBI Glow. Jadi Gilbert itu di bawah naungan GBI, tapi GBI-nya berdiri sendiri. Dia kasih nama gereja-gereja dia GBI Glow. Nanti GBI Glow Kelapa Gading, GBI Glow Karawaci, ya. Dia juga punya di Karawaci, di Lipo, ya, di daerah Lipo Karawaci, di gedungnya UPH kalau tidak salah. Dia numpang di gedungnya UPH. Terus dia juga punya GBI Glow yang di Tamrin, ya, Tamrin Residence itu pusatnya. Terus di Medan juga ada, di mana-mana ada. Ini isi dalamnya. Ya, ini salah satu isi dalam di GBI Glow. Kalian bisa lihat jumlah jemaat, ini satu gereja dia. Dan dia punya banyak gereja, teman-teman. Ya, kalian harus ingat, dia punya banyak gereja. Gerejanya bukan cuma satu. Ya, ini kalian harus tahu gitu. Ya, dia bukan punya satu doang, dia punya banyak gedung-gedung seperti ini. Satu gedung aja itu kalau diuangkan udah berapa, teman-teman? Betul tidak? Sound systemnya, barang-barangnya, gedungnya, itu diuangkan udah berapa? Ya wajar lah kalau dia kaya. Wajarlah dia kaya, dan wajarlah banyak sekali pendeta-pendeta lain yang pingin seperti dia. Banyak yang pingin seperti dia, ya. Dan sebelumnya saya mau kasih tahu juga, supaya jangan jadi fitnah, ya. Yang tadi ngomong itu adalah pendeta Debbie Basir. Dia sudah senior lah. Bahkan sudah pernah juga diundang sama Mel Atok di gereja, pendeta Mel Atok. Ya, pendeta Mel Atok pernah ngundang dia juga. Ya, dia salah satu yang aktif. Ya, aktif dan gede lah. Kalian bisa lihat ya, dia udah duluan, udah gede. Jadi jangan ada yang ngarang-ngarang, terutama dari Laskar Polycarpus yang bilang, wah itu kan pendeta abal-abal, pendeta yang kamu buat sendiri. Ya, mereka suka sekali soalnya. Polycarpus ini suka sekali memfitnah bahwa saya mentasbihkan orang jadi pendeta. HTD itu dibilang saya yang tasbihkan. HTD itu saya yang buat, HTD punya konten saya yang perintah. Wah, luar biasa fitnah-fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus. Termasuk Luga, ya. Luga yang senior, yang sudah dari 10 tahun yang lalu berdebat, itu dibilang saya yang pelihara, saya yang buat. Luar biasa memang Laskar Polycarpus dalam mencelakai orang lain. Segala fitnah dibuat untuk mencelakai saya. Wah, bahkan sampai sekarang ya, saya kalau ingat tuh kesel juga gitu. Sudah 1 tahun, kasus yang mendera saya, fitnahan yang mereka buat di Polda Sumatera Utara, itu belum kelar-kelar. Begitu kita kasih data, mereka timpahin dengan data lain, data fitnahan. Ya. Dulu saya kasih nampak, ini yang ngomong Pak HTD loh, ini buktinya, ini videonya HTD, ini link videonya. Terus mereka bilang, oh ya HTD yang ngomong memang, tapi HTD ngomong karena disuruh sama saya. Mereka ubah lagi laporan mereka. Ya, mereka buat laporan-laporan palsu yang lain. Sadis memang Polycarpus ini ya. Tapi doakan semoga kita kuat melawan ini ya, melawan fitnahan yang mereka buat. Memang capek, harus terbang Jakarta Medan, harus ya sewa pengacara dan sebagainya. Tapi saya yakin Allah akan lindungi saya. Allah nggak akan biarkan kejahatan yang dilakukan Polycarpus ini menang. Oke, jadi teman-teman sudah lihat ya bahwa memang dari Kristen sendiri udah mengakui kan. Jadi yang ngomong bukan saya aja. Tapi dari pihak Kristen juga udah ngomong bahwa persaingan antar gereja itu ngeri. Semua orang pingin dirikan gereja. Semua pendeta ya, nggak semua orang, karena nggak semua orang bisa dirikan gereja juga kalau nggak ada title pendetanya gimana gitu. Jadi dia udah mirip kayak apotik gitu. Udah mirip apotik, nyebar di mana-mana. Nyebar di mana-mana. Semua orang pingin dirikan. Ya, apotik kecil kan banyak tuh. Kalian bisa lihat, setiap pelosok, setiap daerah pasti ada apotik. Cuman yang gede ya pasti ada juga kan gitu. Kalau Gilbert ini yang gedenya gitu. Dia seperti yang udah besar, terus buka franchise, buka cabang di mana-mana. Dan banyak cabang Gilbert. Itulah banyak orang pengen dia jatuh. Pengen sekali dia jatuh. Padahal kalau kita lihat, ya dia kaya wajar gitu. Jemaatnya banyak. Jemaatnya tuh puluhan ribu. Kalau satu orang aja ngasih 100 ribu, nggak usah perpuluhan kita bilang. Nggak usah perpuluhan, 100 ribu aja satu jemaat. 100 ribu masuk kantong Gilbert. 100 ribu kali 10 ribu, itu sudah 1 miliar teman-teman. Sudah 1 miliar. Itu kalau 10 ribu, jemaat dia lebih masalahnya. Jemaat dia itu ada 30-40 ribu. Ngasih 100 ribu aja satu orang, itu sudah 4 miliar. Ya, udah 4 miliar untuk Gilbertnya. Jadi jangan terkejut kalau dia kaya. Yang jadi masalah bagaimana gereja-gereja lain itu pengen seperti dia. Bahkan menghalalkan segala cara.
Kan begitu. Ini yang nggak bagus. Sekarang aja itu gereja itu udah kayak apa ya? Cabangnya itu udah gila, teman-teman. Ya, saya kasih lihat ini lah. Banyaknya gereja ya. Ya, mohon maaf ini. Saya bukannya maksud apa, tapi ini Google Map ya. Google Map. Ini di Kota Medan. Ya, ini di Kota Medan, kalian tinggal cari gereja. Ya, ini Google Map ya, teman-teman. Baca nih, google.com map. Ya, bukan Dokter Akal Map. Nanti dikarang-karang pula sama mereka. Dokter Akal Map pula dia bilang. Kalian bisa lihat ini ya. Ini gerejanya samping-sampingan nih. Cuman selisih satu rumah. Ya. Terus ini gerejanya juga depan-depanan nih. GPDI, Gereja Betel. Nah, ya. Gereja Betel sama GPDI depan-depanan. Beda tipis lah. Ya, beda tipis. Nah. Terus ini, kalian bisa lihat dalam satu jalan ini Jalan Cemara. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tetanggaan mereka semua, teman-teman. Ya, hanya selisih berapa rumah? Hanya selisih berapa rumah nih? Coba lihat. Ya. Dan masih banyak lagi. Lihat nih. Selisih jalan samping. Bahkan ada yang tetangga. Banyak yang tetangga-tetangga kalau di Medan, teman-teman. Jadi memang gereja itu beda dengan masjid. Kenapa ini bisa berdiri depan-depanan? Karena beda denom. Beda sinode. Beda sinode, dia akan buka. Ini punya sinode GPDI, Gereja Pentakosta. Ini punya Gereja Betel. Beda sinode. Jadi bisa jadi, ini besok di sini buka lagi yang lain. GBI, buka lagi di sini GBI. HKBP, buka lagi HKBP kalau mau buka. Ya, terserah mereka. Terserah mereka mau buka. Ini masjid cuma di sini. Masjid baru ini. Bahkan di dalam komplek juga banyak. Banyak sekali. Kalau kita lihat. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kembali lagi. Seperti yang dibilang oleh siapa? Pendeta ini. Bukan saya ngomong ya. Tapi Bu Debi ini. Iya, kalian bisa lihat ya. Satu jalan tuh banyak sekali gereja. Jadi antar denominasi itu bersaing. Dan antar pendeta tuh bersaing. Bahkan pendeta Mel Atok aja sering khotbah itu mengatakan ini kenapa kita ya? Kita tuh seperti menganggap bahwa gereja lain tuh kompetitor. Ini perusahaan atau apa gitu? Kenapa gereja lain dianggap kompetitor? Bukannya ini semua adalah sama-sama pekerja di ladang Tuhan gitu. Ya Mel Atok nganggap gitu. Cuman pendeta lain nganggapnya apa seperti Mel Atok? Kan enggak. Enggak semua orang baik seperti Mel Atok. Saya harus akui Mel Atok punya hati yang baik sampai sekarang. Ya, mungkin besok berubah saya nggak tahu. Banyak orang gitu kan, hari ini baik, besok jadi jahat. Kita berharap Mel Atok tetap punya hati yang tulus, karena saya lihat sampai sekarang dia masih pendeta yang lurus-lurus saja ya, tidak menganggap gereja lain saingan, tidak pingin istilahnya sikut-sikutan gitu. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang sikut-sikutan. Kita lihat bagaimana Polycarpus, belum jadi pendeta saja mereka udah sikut-sikutan. Pak Bom itu marah sekali saat jemaatnya, saat penontonnya, saat donaturnya dicuri sama Wak Donat. Begitu juga Wak Donat, donaturnya diambil sama Paul Jang, ngamuk. Kan mereka bilang, jangan curi domba, jangan curi domba. Karena mereka menganggap penontonnya, donaturnya itu domba. Bukan partner, bukan sahabat, bukan teman. Hanya dianggap sebagai domba. Ingat itu teman-teman, hanya dianggap sebagai domba. Domba yang diperas, domba yang diambil bulunya. Itu biar kalian tahu. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya utarakan ini berguna dan dapat dimengerti oleh teman-teman ya. Kenapa banyak orang itu gila pingin jadi pendeta dan apa itu perpuluhan. Jadi perpuluhan itu pendapatan yang luar biasa, 10% dari penghasilan kalian. Terus ada yang bilang, "Bang, gaji saya 2 juta." Itu pun udah pas-pasan. Bahkan minus. Bayar kontrakan gope, bayar makan gope. Ya. Terus gope untuk transportasi, 500 untuk bayar cicilan, bahkan minus gitu. Kalau saya 2 jutanya udah seperti itu, gimana saya bayar perpuluhan? Loh, perpuluhan tuh nggak mau tahu, teman-teman. Kalian baru dapat gajian, kalian kasih 10% ya. Baru kalian sisanya 1,8 itu yang kalian gunakan. Pintar-pintar kalian lah 1,8 tuh. Kalaupun masih nombok tuh urusan kalian. Kalaupun harus hutang sana, hutang sini tuh urusan kalian. Pokoknya jatah Tuhan 10%, nggak mau tahu. Itu yang ditanamkan oleh beberapa gereja. Ya, beberapa gereja, nggak semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya tambahkan dengan video penutup bagaimana pendeta Brian, ya, pendeta Brian menceritakan dulu mamanya juga dianggap sapi perah. Mamanya dianggap ATM oleh gereja.
Itulah gereja-gereja memperebutkan orang tuanya dulu. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.